Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Eka Saputra dengan NIM 210840 dari Departemen Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan hukum Pascal, yaitu menggunakan alat eskavator sederhana. Langsung saja ke videonya. Pernahkah kalian melihat alat berat pada konstruksi bangunan seperti di kota-kota besar biasanya? Jika kita melihat, terdapat hal menarik pada ekskavator yang jikalau dikaitkan dengan materi fisika khususnya, yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal ini dicetuskan oleh Blaise Pascal pada abad ke-16. Hukum ini bermula dari Pascal yang iseng saat memperagakan hukum Torricelli, atau hukum yang mengukur kelajuan air yang mengucur dari tangki yang bocor. Tapi di sini dia tidak membolongi tangki air di rumahnya, melainkan mengisi kantung dari bahan plastik dengan air. Lalu dia melubangi kantung itu dan memberi banyak lubang di kantung tersebut. Lalu ia memperhatikan air yang mengucur dari kantong tersebut. Kemudian dia merasa ada yang aneh. Dia melihat air yang keluar dari lubang itu mempunyai pancaran yang sama kuat. Akhirnya, dia menemukan sebuah teori yang ia beri nama hukum Pascal. Pemikiran itulah yang menjadi dasar pemikirannya akan hal yang berbau fluida. Karena tekanan si air di kantung yang sama besar, ia merasa jika kita memberikan gaya berupa tekanan pada cairan tertutup, maka tekanan di setiap bagian cairan itu juga akan meningkat sesuai dengan besar tekanan yang kita berikan. Dapat kita lihat bunyi dari hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Baiklah, untuk lebih lanjutnya, maka kita akan lanjut ke dalam video langkah-langkah pembuatan model ekskavator sederhana. Untuk membuat alat peraga dari hukum Pascal ini, tentunya kita akan menggunakan alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Berikut adalah bahan dan alat yang akan kita gunakan. Yang pertama ada kardus, yang kedua ada selang, yang ketiga ada lem tembak, yang keempat ada gunting, kemudian ada stik es krim, lalu cutter, dan yang terakhir adalah suntikan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses pembuatan alat. Yang pertama, buatlah pola pada kardus seperti gambar yang ditampilkan. Kemudian, pisahkan pola dalam kardus menggunakan gunting atau cutter. Dan yang kedua adalah proses perangkaian alat. Rangkailah kerangka atau pola ekskavator yang telah dibuat tadi dan sambungkanlah menggunakan lem tembak dan satukan dengan kerangka lainnya seperti pada gambar yang ditampilkan. Dimulai dari tangkai, lengan, hingga basket ekskavatornya. Langkah selanjutnya adalah isi selang dan suntikan dengan air yang sama besar. Usahakan tidak ada udara yang tersisa di dalam selang agar proses tarik-menarik dari suntikan tersebut berjalan dengan mulus. Setelah semua selang terisi, maka alat pun siap digunakan. Hukum Pascal. Prinsip dasar sistem hidrolik berasal dari hukum Pascal, di mana tekanan dalam fluida statis harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tekanan bekerja tegak lurus pada permukaan bidang. Yang kedua, tekanan di setiap titik sama untuk semua arah. Dan yang ketiga, tekanan yang diberikan ke sebagian fluida dalam tempat tertutup
merambat secara seragam ke bagian lain fluida. Kita tahu bahwa bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, jadi hukum tersebut relevan dengan prinsip kerja ekskavator hidrolik yang dibuat ini. Anggap suntikan adalah bejana tertutup, di mana ketika suntikan diberi gaya tekan atau gaya tekan yang berasal dari manusia, maka gaya tersebut akan menekan fluida atau cairan dalam suntikan atau bejana tersebut. Nah, kemudian gaya tekannya itu diteruskan fluida ini ke segala arah dengan sama besar. Akibatnya, bagian dari ekskavator yang diberi gaya ini, pergerakannya itu berasal dari gaya yang kita berikan tadi, yang besarnya adalah sama dengan gaya yang kita berikan. Kita tahu bahwa tekanan dalam fluida dapat dirumuskan dengan persamaan di bawah ini. Dengan rules sama dengan F per A, sehingga persamaan hukum Pascal bisa ditulis sebagai berikut. P1 sama dengan P2, dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan P itu adalah tekanan dan F adalah gaya, kemudian A adalah luas permukaan penampangnya. Nah, dari rumus ini kita bisa tahu kalau luas penampang juga berpengaruh terhadap hukum Pascal ini, di mana luas penampangnya adalah lubang suntikan dan diameter sela. Semakin besar luas penampangnya, maka gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat bagian ekskavatornya ini juga semakin besar. Karena luas penampang berbanding terbalik dengan gaya, begitu juga dengan tekanan. Baik, kita akan coba masuk ke perhitungan tekanan fluidanya. Dalam praktikum ini, kita ketahui bahwasanya diameter dari suntikan tersebut adalah 1,4 cm. Dan A2-nya adalah 1,4 cm juga. Kemudian diberikan sebuah gaya yaitu 5 Newton. Maka berapa gaya F2 yang diberikan pada model ekskavator tersebut? Maka di sini saya bisa menjawab F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1, di mana F2 adalah 1,4 per 1,4 dikali 5N. Nah, hasilnya adalah F2 ini adalah 5N. Hasil F2 adalah sama dengan F1. Hal ini diakibatkan karena luas penampang pada A1 sama dengan A2. Nah, sesuai dengan prinsip hukum Pascal tersebut, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.